Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Doa saya dimanapun kita berada saat ini, kita selalu sehat-sehat saja di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan berbagi satu kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca dengan cermat dari awal sampai akhir ayat ini, saya bagi dalam tiga bagian. Yaitu pertama, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, untuk bisa lebih mengerti, kita akan mulai pelajari, kita akan mulai bahas dari bagian yang terakhir adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita harus mengerti sebagai orang percaya bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita itu apa? Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa? Rencana Tuhan Yesus terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita itu apa sebenarnya? Nah, saya percaya kita sudah mengetahui bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak berada di dalam penghukuman kekal, kita tidak berada di dalam api neraka, melainkan kita berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita mengerti bahwa setiap pribadi, setiap kita tidak dikehendaki Tuhan untuk binasa. Maka kita harus yakinkan diri kita sudah berada di dalam satu tahap, yaitu berada di dalam rencananya Tuhan, terpanggil sesuai rencana Tuhan. Nah, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita ketika pertama kali, yaitu adalah pertobatan. Bapak Ibu, tanpa pertobatan, saudara-saudara tanpa pertobatan, maka yang akan kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya adalah menghasilkan dosa. Dan sudah kita tahu bahwa dosa itu adalah upahnya maut. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya, setiap umat manusia, bahkan seluruh umat manusia boleh percaya kepada Yesus, boleh memberikan dirinya diselamatkan, dan boleh meninggalkan segala bentuk hidup yang lama yang hanya akan menambah dosa di dalam kehidupan kita. Nah, yang paling penting pertama adalah kita harus tahu bahwa kita sudah menjadi pribadi yang bertobat. Taunya dari mana? Yang paling utama adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Yang mungkin dulu kita belum percaya Yesus, sekarang kita ambil satu keputusan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kemudian mungkin kita yang sudah percaya Yesus, tapi ya ala kadarnya saja, yang penting dengan formalitas saya percaya Yesus. Yang kemudian yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh ketika kita percaya Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah kita menjadi orang yang tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Timbal balik, Tuhan mau menghidupi setiap hidup yang kita jalani saat ini. Dan Tuhan juga mau apapun yang kita jalani saat ini sesuai dengan rencananya Tuhan. Maka oleh karena itu, yang paling penting, paling utama adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita masuk dalam rencana Tuhan, kita bertobat, kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sekarang kita menuju ke dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kita harus pastikan dulu bahwa kita adalah menjadi pribadi yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu orang yang diselamatkan, orang yang bertobat, dan orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa berkata saya mengasihi Yesus, kita tidak bisa berkata saya mengasihi Engkau Tuhan tanpa kita bertobat terlebih dahulu. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, maka saya pastikan, saya jamin bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Ini adalah hal yang Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya, yaitu mengasihi Dia dengan sepenuh hati, sepenuh
jiwa, sepenuh segenap kekuatan kita, dengan semua yang kita miliki, kita mengasihi Tuhan tanpa ada celah untuk siapapun lagi, tanpa ada sedikit space untuk Allah yang lain. Mungkin dulu kita masih punya kepercayaan yang lama, tapi setelah kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka space itu tidak ada bagi yang lain lagi. Sepenuhnya hanya untuk percaya kepada Yesus. Nah, setelah kita bertobat, kita masuk dalam rencana Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani Dia dengan hidup kita. Kita melayani Yesus dengan kekuatan kita. Kita melayani Yesus dengan segala apapun yang kita punya. Baik itu kita pelayanan di gereja, baik itu kita pelayanan dalam bentuk apapun. Yang penting segala sesuatunya harus memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika hidup kita sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita sudah bertobat, kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menjadi orang yang tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang benci dosa, makin cinta kepada Tuhan Yesus. Maka ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk kita ketahui, menjadi hak istimewa bagi setiap orang percaya. Kalau kita baca di atas, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang, jadi ini bukan hal yang tersembunyi. Setiap orang percaya tahu dan mengerti akan hal ini, bahwa siapapun dia yang sudah menerima Yesus mendapatkan hak privilege yang Tuhan berikan. Yaitu apa hak privilege yang Tuhan berikan? Hak istimewa yang Tuhan berikan adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Yesus menjadi pelaku firman tinggal di dalam Tuhan, maka percaya, semenjak engkau terima Yesus, engkau bertobat, engkau meninggalkan kehidupan yang lama, engkau menerima Yesus sepenuhnya, dan engkau berbuah di dalam Tuhan. Mulai saat itu juga, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau jalani, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun itu suatu yang pahit untuk kita rasakan. Tapi percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mungkin kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita harus percaya ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya Tuhan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun pikiran manusia berkata bahwa ini sesuatu yang tidak mengenakan, ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan, tetapi percaya ketika engkau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau jalani, Tuhan Yesus turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ini hal yang sangat istimewa sekali, saudara-saudara. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, percaya apapun yang engkau alami, apapun yang engkau jalani, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh di dalam Alkitab, salah satu tokoh Alkitab adalah Yusuf. Banyak kejadian yang tidak mengenakan yang dia alami. Dia dijual, kemudian dia dikhianati, dia dimasukkan ke dalam penjara. Banyak hal yang dia alami, tapi satu hal yang tidak berubah. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mau tinggal di dalam rencana Tuhan. Hingga akhirnya dia berkata begini, engkau memang merencanakan sesuatu yang buruk terjadi kepada saya, tapi Tuhan merancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, manusia, mungkin teman-teman kita, mungkin orang lain di luar sana, boleh merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Anda, terhadap kita semua, tapi percaya ketika Tuhan turut bekerja, semuanya akan diubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu rencana jahat, rencana yang mencelakakan bagi manusia, tapi Tuhan akan ubahkan menjadi rencana yang mendatangkan kebaikan. Tuhan akan ubahkan setiap kutuk yang mendatangi engkau dalam hidupmu. Tuhan akan ubahkan menjadi berkat ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja, saudara-saudara. Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Dimanapun kita berada pada saat ini, yakinkan diri kita berada di dalam rencananya Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kita
kita bertobat, kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan apa, kita tinggal di dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman, maka kita harus yakin percaya bahwa setiap orang yang percaya Dia, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan turut bekerja di dalam segala segi kehidupannya. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara.